Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Saya Khairunisa Putri Amelia dengan NIM 2092502501 dari kelas Administrasi Bisnis 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sabar. Sabar adalah teguh dan kokoh mempertahankan jiwa untuk selalu berada pada ketentuan syariat Allah. Dengan tetap menjalankan ketaatan dan menahan diri dari larangan serta berlapang dada pada setiap ketentuan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada manfaat sabar. Yang pertama, menjadi orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200 yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." Manfaat yang kedua yaitu tahan terhadap cobaan. Dengan bersabar, seseorang akan menyadari bahkan cinta kepada ketentuan ujian penderitaan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yaitu, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Dan manfaat yang ketiga yaitu mendapatkan pahala tanpa batas. Orang yang beriman dan bersabar akan dilipat gandakan pahalanya tanpa batas. Sebagaimana firman Allah dari Az-Zumar ayat 10 yaitu, "Hamba-Hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas." Yaitu memungkinkan mencapai kejayaan dan kepemimpinan. Untuk mencapai kejayaan dan kepemimpinan tanpa kesabaran, cita-cita yang sudah di depan mata dan sedikit lagi akan tergapai menjadi sirna dan hilang. Dalam firman Allah Ta'ala As-Sajdah ayat 24, "Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan meyakini ayat-ayat kami." Dan manfaat yang kelima yaitu mendapatkan kekuatan, kemenangan, dan pertolongan dari Allah. Dengan kesabaran, kekuatan akan selalu bersanding bersamanya, kemenangan akan selalu hadir di hadapannya, dan pertolongan Allah akan selalu menyertainya. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 46, "Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Lalu yang kedua ada syukur. Di sini saya akan menjelaskan definisi syukur. Syukur di dalam surat Al-Luqman ayat 12, "Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah berarti dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Diri kita sendiri. Di dalam implisit Allah memberitakan dalam surat Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmatmu, dan jika kamu mengingkari nikmatmu maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Syukur itu selain harus diungkapkan dengan bahasa lisan, dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin, juga harus diungkapkan dengan bahasa perbuatan. Kata ibadah semata karena Allah, jangan karena ada embel-embel lain. Ada ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah sikap tulus dan murni dalam beribadah atau berbuat baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian, keuntungan duniawi atau pamrih dari manusia. Ini berarti membersihkan niat dari campuran kepentingan pribadi, menjadikan Allah sebagai tujuan tunggal dan menerima ketetapannya dengan tenang yang membawa ketenangan hati dan menjadikan amal ibadah bernilai tinggi. Tingkatan ikhlas ada 3. Yang pertama, ikhlas awam. Ikhlas awam yaitu beribadah karena takut disiksa dan berharap mendapatkan pahala. Yang kedua ada ikhlas hawas. Ikhlas hawas yaitu beribadah mendekatkan diri kepada Allah agar mendapat keridhoannya.
Dan yang ketiga ada ikhlas hawas al-hawas, yang artinya beribadah karena kesadaran mendalam bahwa segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang ikhlas yaitu niatnya bersih, tujuannya hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tenang, merasa damai dan tenang karena hatinya bebas dari ketergantungan pada manusia. Konsisten, terus berbuat baik, baik saat dilihat maupun tidak, dan menganggap semua pujian dan hinaan, tidak terpengaruh oleh penilaian orang lain. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk selalu mengamalkan apa yang kita bahas hari ini. Mari kita jadikan sabar, syukur, ikhlas menjadi kunci kesuksesan hidup kita. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi ujian dan cobaan, dan semoga kita terus menjadi orang yang beruntung, sukses di dunia dan akhirat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.